Baik teman-teman, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk tanggal 5 April 2021 hari Senin ya. Jadi break sesi 1, saya analisa saham 14 saham dengan value transaksi terbesar ya, dengan kenaikan di atas 2% ya. Saya bahas dulu mengenai film ya. Jadi film ini sudah saya bahas di analisa saham harian minggu lalu ya. Yang nonton analisa saya pasti sudah sempat take profit ya di sekitar 600 ya, karena saya sudah bahas sebelumnya. Targetnya kalau dia sudah berhasil breakout, dia akan mencapai target Fibonacci extension 6161,8%, yaitu di 600-an ya. Jadi sudah tercapai. Yang belum jual, saran saya pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya di 500 dan di 466 ya. Jadi jangan sampai nggak pasang trailing stop atau stop loss ya. Kemudian yang belum buy, saran saya sih jangan beli dulu ya, karena ini ekornya panjang. Sampai sesi 1 dia belum berhasil breakout dan bertahan di atasnya 600 ya. Kalaupun mau buy high sell higher lagi, bagi yang belum punya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 615 ya, barusan buy. Hanya saja jangan terlalu banyak ya kalau mau buy, karena kalau dia breakout ke atasnya 615 ya, ini targetnya sebenarnya masih masuk akal sih, sekitar 800 ya. Kalau Fibonacci extension 261,8% di sekitar 900 ya. Jadi bisa aja ke sana, tapi belinya jangan terlalu banyak ya, karena kalau kita lihat di sini sepertinya sudah mulai banyak yang take profit ya di sini ya. Jadi jangan-jangan takutnya kalau belinya banyak setelah breakout 615 nanti turun lagi dia makin dalam ya, karena kalau kita lihat di sini weekly volumenya dia masih lebih rendah ya dibandingkan sebelumnya. Walaupun hari ini kan hari pertama ya memang lebih rendah, cuma saya rasa sih harusnya kalau dia berhasil breakout, harusnya kurang lebih dia akan naik dari volume rata-rata 5 harinya ya. Ini kalau kita lihat di 5 harinya dia masih di bawahnya ya. Weekly volumenya dia kecil ya, walaupun masih hari pertama ya. Tapi kalau saya lihat di weekly di daily-nya dia volumenya di bawah rata-rata 5 hari ya. Jadi hati-hati kalau breakout ke atas 615. Kalau belum punya, kalau mau buy boleh aja ya. Targetnya yang tadi saya bilang ya, kurang lebih di extension 21,8% di 900 ya. Atau minim kurang lebih ya 800 mungkin bisa tercapai ya. Atau enggak di sini ada checkpoint 700 lah. 700 kalau kita lihat itu di level kurang lebih di sekitar sini ya. Jadi kurang lebih high-nya yang minggu Septemberan ya, September 2019 ya. Jadi checkpoint-nya 700 kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 615 ya. Kemudian berikutnya mengenai MPPA, kenaikannya 2 hari terakhir tinggi dan dia sudah berhasil breakout ya ke atasnya 261,8%. Ini sudah saya bahas juga di analisa saham sebelumnya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 320 dan di maksimum di 294 ya. Yang bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy, kita lihat di sini. Saran saya sih kalau mau buy ya, kalau dilihat di weekly-nya, swing-nya di sini, swing high-nya dia masih ada target sebelumnya ya, kurang lebih sekitar 400-an ya. Jadi kalau yang mau buy high sell higher ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 346 buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kalau kita lihat di sini dia sering sebelumnya ya, sebelum Februari 2021 dia volumenya cenderung tidak liquid ya, rendah ya. Jadi ini hanya aja mulai bulan Februari dia mulai tinggi dan kemudian kadang-kadang volumenya bisa hilang ya. Jadi hati-hati, kalau yang beli boleh aja kalau sudah berhasil naik ke atas 346, tapi jangan terlalu banyak ya, disesuaikan dengan resiko masing-masing. Target price-nya dia kurang lebih bisa mencapai kurang lebih sekitar 416 ya. Yang minim 400 lah, 400 sampai 416 gitu ya. Kemudian untuk ITMG dia berhasil breakout ya ke atas 38,2% ya. Jadi ITMG sudah saya bahas di analisa saham mingguan. Bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di
harga 12.500 dan kita lihat di sini kurang lebih sekitar 12.325 ya. Jadi pasang dua level 12.500 dan 12.325 bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, bentar saya lihat apakah dia ada jadwal pembagian dividen ya. Biasanya karena jadwal pembagian dividen ya. Untuk ITMG sejauh ini belum ada ya. ITMG sejauh ini belum muncul ya. Di aplikasi saya jadwal dividen ITMG belum muncul ya. Jadi kalau yang belum punya, kalau mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 12.675 ya hari ini ya. Tapi banyak jangan terlalu banyak karena dia akan menguji level Fibonacci retracement level 23,6% ya. Jadi belinya bertahap. Kalau naik ke atas 12.675 boleh buy bagi yang belum punya, bagi yang sudah punya kalau mau average up boleh ya. Kemudian kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya 13.250 boleh tambah lagi ya. Maka dia akan peluang untuk mencapai target minimal kurang lebih sekitar area kalau kita lihat di sini 14.850 sampai dengan 15.050 ya. Itu untuk ITMG. Kemudian untuk ASA, ASSA, kalau kita lihat di sini, bagi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di level, sebentar saya lihatkan, 1755 dan low-nya hari ini dan maksimum di 1625 ya, 1620 ya. Jadi pasang aja di 1755 dan swing low-nya di sini ya 1620 bagi yang sudah punya ya. Kemudian kalau bagi yang belum punya, kalau mau buy, kalau kita lihat di sini high-nya di tanggal 30 Maret 2021 ada di level 1815 ya. Hari ini dia high-nya 1785. Jadi kalau mau buy, saran saya tunggu breakout sekalian ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1815 buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya karena dia akan menguji resisten ini ya 1990. Kalau dia berhasil naik ke atas 1990 1990 ya, itu boleh buy lagi ya, tambah lagi. Terus kemudian kalau dia berhasil breakout ke atas extension 127,2%, kurang lebih di area 2080, kalau berhasil naik ke atasnya boleh tambah lagi ya, buy up ya atau average up. Target berikutnya kurang lebih sekitar 2200 sampai dengan 2300 ya. Kalau target extension 161,8% dia di 2330-an ya. Itu untuk ASA. Kemudian untuk FIFA, ini sudah saya bahas juga di analisa saham harian sebelumnya ya. Kalau saya ambil Fibonacci retracement levelnya, hari ini dia berhasil breakout ke atasnya ya. Ke atasnya ini level yang saya sebutkan sebelumnya ya. Ini level ke 56 ya. Jadi dia sudah berhasil bertahan di atasnya, breakout di atas 56 dan berhasil bertahan di atasnya 56. Jadi pasang aja stop lossnya di level 64 ya. Di sini 64 dan 56 ya. Kalau yang sudah punya ya. Di sini levelnya bentar, iya 64 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 64 ya, lebih baik jual dulu semuanya ya, karena dia kan resiko turun ke bawah ke 50 lagi. Bagi yang belum punya, sampai sesi satu break ya, masih ada satu bid level yang langsung mau hajar kanan di level 70 ya. Kalau mau buy sih boleh saja, cuma resikonya ya hati-hati, ini kan fluktuasinya tinggi ya, bisa naik tinggi arah satu hari dua hari, kemudian tiba-tiba besoknya ARB ya, auto reject bawah, terus gap down ya. Jadi hati-hati aja kalau mau buy yang suka spekulasi buy high sell higher ya tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 70 ya, mungkin besoknya ya, karena 70 itu harga arah hari ini ya. Besoknya kalau sudah berhasil naik ke atas 70, maka target berikutnya dia akan menguji level 79 ya hanya. Jadi buy-nya bertahap, kalau naik ke 70 buy, kemudian naik lagi ke 79 tambah lagi, kemudian dia akan menguji level Fibonacci retracement 23,6% ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya level di sini kurang lebih di sekitar 84 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 84 tambah lagi ya.
Jadi ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih sekitar area ini ya. Kalau kita lihat di sini sekitar 104 ya. Itu di dekat Fibonacci retracement 38,2%. Untuk FIFA hati-hati aja karena sebelumnya dia sempat tidur di angka 50 ya. Tidur lama ya, berbulan-bulan ya. Jadi hati-hati aja, ada kemungkinan diangkat karena kepentingan tertentu aja ya. Kalau mau trading cepat, resikonya berani tanggung ya nggak apa-apa sih. Tapi tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 70 ya. Baiknya bertahap ya, seperti saya sebutkan sebelumnya. Kemudian BGTG, Bank Ganesha, kita lihat di sini dia minggu ini sebenarnya dia menguji level Fibonacci retracement 78,6%-nya ya, kurang lebih di 108-an ya. Low-nya hari ini di 111 ya, lower low ya. Hanya saja dia di sampai sesi satu break dia berhasil higher high. Close-nya dia lebih tinggi daripada sebelumnya ya. Dan kalau mau buy, saran saya sih tunggu ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 145 ya minim ya. Kalau mau curi start ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 133 ya. Kemudian naik lagi ke atas 145, boleh tambah lagi atau average up. Target terdekatnya dia akan menguji level Fibonacci retracement level 38,2% ya, kurang lebih di area 186-an ya di sini ya. Ada swing high 186. Kalau naik lagi ke atasnya 192, boleh tambah lagi. Ada kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout di atasnya Fibonacci retracement level 23,6% ya. Kurang lebih target berikutnya di 218 ya. Jadi baiknya bertahap aja kalau mau beli BGTG ya. Mulai dari kalau sudah naik ke atas 133 buy, kemudian naik lagi ke atas 145 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 186 buy ya. Targetnya ya kurang lebih di sekitar 218-an ini ya. Atau kalau dia berhasil naik lagi ke atas 218, kalau mau tambah lagi boleh ya. Maka dia akan menguji all time high-nya yang di sini ya. Di 2021 di 2 Maret 2021 ya. Dia di angka 264 ya. Kemudian untuk MLPL ya. Hari ini dia breakout dari resistennya ini, kita coba tarik garis Fibonacci extension aja ya. Bentar saya tarikan Fibonacci. Saya coba dari sini aja ya, retracementnya dari sini, kemudian saya tarik extensionnya ya. Kan dia hari ini breakout. Dan saya set dulu 57. Jadi hari ini breakout, kita tarik aja Fibonacci extensionnya ya, di level show extension. Nah, 127,2% dan 161,8% ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di level di sini ya, 117, dan di level kurang lebih di level ini ya 114 ya, bagi yang sudah punya ya, 117 dan 114 itu trailing stopnya atau stop lossnya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau ingin buy high sell higher, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 124 ya. Hanya saja jangan terlalu banyak ya, karena sebelumnya dia sempat tidur lama dan volumenya tidak liquid ya. Jadi banyak secukupnya aja sesuai dengan risiko masing-masing. Buy high sell higher, jadi kalau sudah berhasil naik ke atas 124, buy target berikutnya kurang lebih di Fibonacci extension level 127,2% di sekitar 137-an ya. Kalau dia berhasil naik ke atas itu, boleh beli lagi, kurang lebih targetnya sekitar 158 sampai dengan 160 ya. Itu untuk MLPL. Kalau kita lihat di sini 127,2%, kurang lebih di area ini ya, 137. Kalau kita lihat di sini 135 lah, jadi minim 135. Kalau dia berhasil breakout ya, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Kalau breakout lagi ke atas 135 ya, kalau breakout lagi ke atas 135, kemungkinan dia mencapai target 161,8% ya, kurang lebih sekitar 160-an ya, kurang lebih di area ini ya. Kalau kita lihat di sini 160 di area yang ini ya, ini areanya ya, target berikutnya 161,8% Fibonacci extensionnya. Jadi belinya bertahap aja yang belum punya ya. Kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stop yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Kemudian berikutnya ikan ya.
ikan hari ini sempat rebound ya, naik ke atas 61,8% setelah sebelumnya ARB auto reject bawah ya. Kalau kita lihat di sini dia setiap kali naik tinggi dia selalu ARB berhari-hari ya. Kemudian kalau kita lihat di sini dia naik, kemudian ARB naik lagi, ARB lagi naik ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 112 ya, low-nya hari ini ya, dan maksimum di 102. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 147 ya. Jadi ini memang gorengan ya, hati-hati aja. Kalau kita lihat di sini volumenya tidak liquid di bulan Maret aja, awal-awal dia liquid kemudian hilang, ARB berhari-hari, kemudian mulai rebound lagi muncul ya. Jadi kalau mau berani buy high sell higher, nanggung resiko yang cukup tinggi ya, boleh saja, tapi tunggu kalau sudah berhasil breakout ke atasnya 147 ya. Target berikutnya dia akan mencoba untuk breakout ke atasnya 166 ya, 166 atau 167. Kalau naik lagi ke atas 167, boleh aja tambah lagi ya. Kalau sudah buy sebelumnya, maka targetnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 218 lebih ya untuk ikan ya. Kalau misalnya ragu-ragu atau nggak berani ya pilih yang lainnya juga nggak apa-apa ya. Jadi jangan memaksakan diri ya. Jadi daripada buy terus nyangkut ya. Kemudian setelah NPP ikan, kemudian saya bahas bentar ya, Cepin ya. Jadi untuk Cepin kita lihat di sini sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Untuk Cepin ya, dia berhasil breakout ke Fibonacci extensionnya 7100, maka target berikutnya dia akan menguji level 7375 ya. Jadi bagi yang sudah punya, pasang trailing stopnya di 7100 dan stop lossnya di 7000 ya. Kalau dia turun bawah 7000, lebih baik jual dulu ya sudah punya. Kemudian yang bagi yang belum punya, kalau mau buy boleh buy kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7200 hari ini ya. Kemudian jangan terlalu banyak ya. Kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atas 7375, barusan ditambah lagi. Jadi kalau dia berhasil breakout naik ke atas 7375, boleh tambah lagi. Target berikutnya ini sudah saya gambarkan ya. Kalau dilihat di weekly-nya, dia akan menguji swing high di sini ya, 7750. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 7750, ada kemungkinan dia akan mencapai target kurang lebih sekitar 8.400 sampai dengan 8.500 ya. Itu untuk Cepin ya. Kemudian untuk BJBR ini sudah saya sebut di analisa saham mingguan ya. Jadi untuk BJBR bagi yang sudah punya ya, pasang aja trailing stopnya di angka 1570 ya, 1570, dan di sebentar 1570 dan 1550 ya bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy ya ini karena sentimen dividen ya, sebentar lagi rapat umum pemegang saham untuk menentukan dividen. Kalau mau buy boleh saja, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1595 boleh buy. Kemudian buy-nya jangan terlalu banyak. Kalau dia naik lagi ke atasnya 1600, kalau kita lihat di sini 1615 ya. Jadi naik ke atasnya 1595 buy, naik lagi ke atasnya 1615 tambah lagi. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya 1660 tambah lagi, maka targetnya kurang lebih di area sekitar Fibonacci extension 161,8% ya. Di sini kurang lebih sekitar 1775 sampai dengan 1855 ya. Itu targetnya untuk BJBR ya. Kemudian kalian bahas BCTM ya, tapi dia kenaikannya masih rendah. Hari ini dia 2 hari ini lumayan, 2 hari terakhir dia lumayan bagus ya. Jadi yang belum buy masih boleh buy ya, pasang aja stop lossnya kalau dia turun di bawahnya ini ya, swing low-nya di 775 ya. Kalau turun di bawahnya 775, lebih baik jual dulu ya. Itu untuk BJTM. Kalau kiranya BJBR tadi kiranya ke ketinggian ya, ambil yang BJTM yang masih belum tinggi naiknya ya. Kemudian
mari kalau kita lihat di sini 3 hari berturut-turut dia naik ya. Bagi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 240 dan di 224 ya. Bagi yang belum punya, saran saya tunggu breakout aja ya. Kalau dia sudah breakout ke atasnya 276 barusan buy ya. Karena kalau buy sekarang tanggung ya, dia masih cenderung sideways mencoba untuk breakout ke resistennya di sini ya. Di sini resistennya 276 ya. Saya coba gambarkan Fibonacci extensionnya ya. Kira-kira kalau dia breakout kemana gitu ya. Saya gambarkan dulu di sini. Jadi kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 276, boleh buy. Kemudian targetnya kalau menurut Fibonacci extension, maka dia akan berusaha untuk mencapai level kurang lebih sekitar 320 sampai dengan 328. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 330, boleh tambah lagi target berikutnya kurang lebih di sekitar 395 ya. Jadi dia kali ini dia akan berusaha untuk breakout ya. Jadi tunggu kalau dia sudah breakout ke atas 276 aja kalau mau buy ya. Karena sekarang masih cenderung sideways di area ini ya. Fibonacci retracement level 23,6% sampai yang high-nya di 276 ya. Jadi buy-nya bertahap aja untuk mari, karena dia sebelumnya emitennya sering tidak liquid ya, nggak ada transaksi di sini ya, rendah ya. Tiba-tiba aja di awal ini pertengahan November ya, kurang lebih ya, mulai aktif ya dia. Jadi kalau mau buy tunggu breakout tapi jangan terlalu banyak ya buy-nya. Itu untuk mari. Kemudian untuk wood wood juga saya pernah bahas juga di analisa saham sebelumnya. Bagi yang sudah punya pasang aja trailing stop atau stop lossnya di 745 dan 710. Bagi yang belum punya, kalau mau buy, karena saya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 810 ya. Kalau kita lihat di sini hanya 810. Kalau naik ke atas 810 buy. Di sini ada checkpoint ya. Target terdekat 870. Target price itu bukan berarti jual ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 870, maka dia akan menguji level Fibonacci extension level 261,8% di 900 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 900, maka targetnya dia ada di sini ya, kurang lebih area swing high-nya di sini 1025 ya. Jadi sekitar 980 sampai dengan 1025. Kalau dia berhasil naik ke atas 900 lagi ya, breakout ke atas 900. Jadi belinya bertahap, paling awal kalau sudah berhasil naik ke atas 810 ya untuk wood ya. Kemudian naik lagi ke atas 870, kalau breakout boleh tambah lagi gitu ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak ya. Karena kalau kita lihat di sini volume transaksinya dia rata-rata di bawah 5 hari ya untuk wood ya. Kemudian GCTL kita lihat di sini sepertinya dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya ini ya. Ini resistennya 980 ya. Hanya saja kalau kita lihat ini candlenya cenderung merah semua ya hariannya ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 885 dan di 855 ya. Maksimum di level ini ya 820. Kalau turun di banyak 820, jual dulu semuanya. Bagi yang belum punya, kalau mau buy minim tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 940 buy. Kemudian targetnya itu sebenarnya kurang lebih 1020 ya di swing high ini. Tapi tengah-tengahnya ada checkpointnya di 980. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 940 buy. Kemudian naik lagi ke atas 980 buy. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1020, boleh tambah lagi buy up atau average up. Maka targetnya kurang lebih sekitar 1200 sampai dengan 1230 ya targetnya ya. Kalau kita lihat di sini ada level di sini mingguannya kurang lebih sekitar 1250 sampai 1295 ya. Itu targetnya untuk Fibonacci extension level 127,2%. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 1020, bagus ya, boleh tambah lagi average up ya. Targetnya kurang lebih di Fibonacci extension level 127,2% tadi ya. Itu untuk GCTL. Kemudian untuk Indi ya. Jadi kalau kita lihat di sini Indi dia minggu ini akan berusaha untuk bertahan di atasnya 38,2% ya. Bagi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 1455 dan di sini kita lihat di 1400 ya. Jadi kalau turun banyak 1400 lebih baik jual dulu. Target price terdekatnya dia akan menguji level Fibonacci retracement level 23,6% ya. Di sini kita lihat high-nya di 1640 ya, 25 Maret ya. Itu target pertamanya. Jadi kalau dia yang belum punya, kalau mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1510 buy hari ini ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1510 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 1640 buy lagi. Targetnya sebenarnya di sini ya,
kurang lebih di area 14 Januari sini ya, kurang lebih di area 2000-an ya target price-nya ya, 2000 sampai 2050. Tapi di tengah-tengahnya sini ada checkpoint sekitar 1780. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1910 buy, kemudian berhasil naik lagi ke atas 1640 buy lagi, tambah lagi ya, berhasil naik ke atas 1780 buy lagi. Mudah-mudahan dia bisa mencapai target 2000 sampai 2050 ya, itu untuk Indi. Jadi sekian analisa saham harian untuk sesi 1 break tanggal 5 April 2021 hari Senin. Jadi analisa saham harian bukan berarti rekomendasi buy atau sell ya, enggak ya. Jadi saya menganalisa kira-kira support dan resistennya di mana. Jadi kalau sudah punya, pasang stop lossnya atau trailing stopnya di mana gitu. Kalau belum punya, kalau ingin buy, buy-nya kira-kira di titik mana gitu ya. Jadi analisa saya seperti itu. Jadi bukan rekomendasi harus buy atau harus sell, enggak ya. Keputusan ada di tangan masing-masing ya. Terima kasih.